adik-adik sekolah minggu GPD Bukit Hindu dari rumah. Puji Tuhan, kita boleh kembali akan memulai ibadah kita, ibadah Rabu Ceria kita pada sore hari ini dengan tema pemeliharaan Tuhan. Dengan saya Kak Olive yang akan memandu kalian dari sini ya adik-adik ya. Kita harus mengikuti ibadahnya dengan baik, menjadi anak yang pintar, dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Semuanya pasti excited. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, aku minta adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu pada sore hari ini. Kami boleh kembali berkumpul lewat rumah masing-masing, dari rumah masing-masing, mengikuti ibadah Rabu Ceria kami pada sore hari ini. Kau kiranya memberkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang mengikutinya. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kami mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, firman yang Tuhan Yesus sampaikan lewat hamba-Mu. Kau berkati Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengganti pujian kita yang berkata jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Puji Tuhan. Kita kembali lipat tangan. Lipat tangannya kayak gini. Matanya ditutup. Kita berdoa menghadap ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami sampaikan ini boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kepintaran, kecerdasan, biar mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, mengerti apa maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Guru nanti Engkau berkati. Juga Ibu Guru yang mengajarkan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang luar biasa. Kami terima cerita dan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Oke, kita udah selesai mendengarkan cerita Alkitab. Ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan untuk adik-adik di rumah, untuk adik-adik sekolah minggu GPD Bukit Hindu, untuk jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan, oke? Ayat hafalan kita pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 adalah Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, oke? Jangan lupa untuk dihafal. Juga mengenai persembahan itu bisa ditaruh di dalam amplop, kemudian minta tolong sama orang tua, minta tolong sama papa mama. Kalau bisa ada kesempatan menyampaikannya, bisa disampaikan langsung kepada ibu guru. Puji Tuhan, juga boleh lewat bapak gembala dan ibu gembala ya, oke? Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi dalam ibadah Rabu Ceria minggu depan. Dadah!